Budekan mengatakan beberapa tahun di Gontor berhijrah ke Jogja. Jare sapa? Bu aku iki diusir saka Gontor. Hijrah piye? Diusir Itu pun saya masuk Jogja itu ndak sah kalau saya sampai jadi pejabat, nanti diungkit-ungkit sama musuh saya. Sebab saya itu ndak legal sekolah saya. Makanya sudah saya bakar semua yang ijazah itu. Ijazah saya mau tak bakar, S2 tak bakar kabeh wis ra ijazah-ijazahan. Wis pokoknya aku ngene iki, gelem ora gelem. Saya pernah dimasukkan radiologi di tes radiologi di Sarjito dan hasilnya saya itu kelak saya ketahui bahwa sebenarnya saya itu meninggal jatahnya tinggal 3,5 bulan lagi secara medis ya, karena saya mengalami sakit yang luar biasa pada waktu itu. Loh, katanya tidak pernah sakit. Tidak sakit saya. Arep mati ya. Arep mati. Tapi saya tidak pernah geledak, saya tidak pernah opnam, saya tidak pernah merasa sakit. Saya selalu kerja, saya selalu keliling kemana-mana. Bahwa di panggung saya pingsan itu kan urusan lain kan itu. Ning pokoknya aku terus aku loro karo ora loro kuwi kita salah sangka saja gitu. Tapi dimulai sekarang ya Mas Edet ya. Saya ingin merayakan hari ini dulu ya. Pertama, ini sawalan kedokteran ini kan saya seneng tuh gini. Jane nggak ada hubungannya loh. Fakultas Kedokteran, Universitas Modern, sawalan ini nggak ada hubungannya. Neng nyenengke tenan. Jadi ini kan sumbernya filsafat Yunani kuno, kemudian ada modernitas, ada renaissance, kemudian ada universitas ya. Jurusan kita bukan Mesir kuno, bukan Cina kuno, bukan Jawa kuno, tapi Yunani kuno. Kemudian seluruh disiplin keilmuan, spektrumnya, metodologinya kan juga dari Yunani. Maka jadilah Universitas UGM yang tidak ada hubungannya sama Gajah Ahmada itu. Sing ora cetha ya. Wis ora apa-apa, Indonesia iki ting pating pecotot cangkeme sebenarnya. Oke. Sebenarnya tidak ada hubungannya pembelajaran akademis kedokteran dengan sawalan. Sawalan itu pun hanya ada di Indonesia. Jadi kita mulai harus berpikir agak detail. Jadi kalau Idul Fitri itu agama, tapi kalau sawalan itu budaya, misalnya gitu. Jadi kalau sholatnya 5 rakaat-rakaatnya bacaannya itu agama, tapi kalau sajadahnya, sarungnya itu budaya. Kan gitu. Idul Fitrinya agama, sawalannya budaya. Apa yang lainnya kan ada beda antara api dengan panasnya, antara gula karo legine, antara air dengan ombaknya. Nah kita ini bertengkar di Indonesia karena tidak bisa mengurai antara gula dengan manis, antara lombok dengan pedas. Maka kita sekarang ini sawalan ini bukan ajaran agama, tapi tidak apa-apa. Tidak semua itu harus ajaran agama. Asal tidak ada larangannya boleh dilakukan, itu namanya ibadah muamalah. Kalau yang perintah Allah langsung namanya ibadah mahdhah. Kemudian dia bikin pagar itu asal kita tidak melanggar pagar itu tidak apa-apa. Jadi misalnya Nabi Muhammad tidak pernah pakai handphone, kita pakai handphone tidak apa-apa, tidak ada larangannya. Jadi sosok gue jenengan ketemu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam ki mung kebari pamer iku jenengan ra tau WA to kan kita besok punya kebanggaan macam-macam ketemu Nabi Musa orang ngerti motor to jenengan, aku blakraan nang Gunung Tursinan ning lak ra tau nang Parangtritis kan gitu kan. Jadi Bapak-bapak sekalian, saya tuh sangat menikmati semua konflik di Indonesia karena bodoh mereka itu.
Jane mergo ora mudeng kabeh kuwi. Polisine ya ora mudeng, sing dimusuhi ya ora mudeng. Tadi malam saya menerima DPP HTI. Kemudian Kapolda panik kok saya menerima HTI. Akhirnya setelah HTI saya terima jam 11, Kapoldanya saya terima sampai jam 2 malam. Dan nanti habis acara ini saya terima rombongan dari Mabes. Iki janjane ono apa to wong iki? Arep mubus maca khilafah jane karo kabeh-kabeh ora mudeng khilafah ki apa. Jadi ini masalahnya kesembronoan ilmu. Juga tidak jujur terhadap apa yang dia persoalkan sebenarnya. Wong kuwi janjane karepe iki dudu soal khilafah, karepe iki aja ganggu proyekku, jane ngono kuwi. Demikian juga pertentangan HTI dengan NU dengan semua itu soal kapling parkir kan gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi dari situ saya ingin bersyukur hanya di Indonesia ada acara sawalan di momentum Idul Fitri di universitas. Di Malaysia kan tidak ada, Pak. Karena sawalan ini kan idenya Yai Wahab Hasbullah karena diminta tolong Bung Karno tahun 1964. Tahun 60 belum ada sawalan. Jadi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia dan itu menyenangkan, itu namanya ijtihad. Ijtihad itu gini, jadi sholat yang penting bacaannya begitu sampai tahiyat, tetapi kan harus ada inisiatif, harus ada kreativitas. Ya mosok sholat ngimami sholat nganggo blarak kan gitu kan, ya nganggo klambi lah. Klambi itu kan ijtihad, klambi itu kan inovasi dari kain, dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, terus kainnya dipakai untuk baju, terus bajunya ada yang untuk imam, ada yang untuk makmun dan seterusnya. Itu kan boleh dan itu harus sebenarnya gitu. Nah di Indonesia ada yang sekarang mulai marah, budaya ndak boleh dicampur-campur sama agama lah. Terus caramu beragama nganggo budaya iki muda apa piye? Kan pakaian itu budaya, Pak. Pakaian itu budaya. Jadi budaya itu tidak bisa dihindarkan. Masjid itu masjidnya agama, tapi AC-nya budaya, tikarnya budaya, ya toh? Jendelanya budaya. Jadi tidak bisa agama diwujudkan tanpa budaya. Maka ada sawalan di kedokteran menurut saya ini garda depan dari peradaban yang akan datang. Besok-besok di Amerika akan begini, besok-besok di Arab Saudi akan begini. Tapi perintisnya Indonesia. Karena Indonesia ini satu-satunya negara yang sudah sampai ke tahap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Amerika belum sampai, Korea belum sampai. Tidak mudeng, Gusti Allah ra mudeng. Indonesia wis duwe ketuhanan yang Maha Esa, ora ketang salah jane esa kuwi. Nyusul apa-apa lah. Maksud saya gini loh, boleh ini saya jelasin Mas Edet. Jadi di Quran itu ada dua informasi, satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu saya bilang kun terus jadi. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun terus jadi. Jadi kalam khin bil basar sekejapan mata dadi kabeh. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Padahal 6 hari itu kalau dalam hitungan para mufasir itu satu harinya Allah itu 500.000 tahun. Lah Gusti Allah kok angel men gaya alam semesta dadak 500.000 tahun ping 6 kilo. Piye to kok ora maha kuasa kowe kudune ya des dadi ngono lho. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko loh tapi ki. Ora percaya kowe nun kan dia kan payah. Lo bukan tidak percaya ya Allah, saya tidak masuk akal bagi saya.
Saya memahaminya begini, oh makhluk Allah itu akan hidup di dalam 6 tahap evolusi. Semua kita memuai, kita dinamis. Jadi pertama Allah menciptakan cahaya dulu. Tapi cahaya ini ini yang namanya Rasulullah itu cahaya. Jadi dutanya kehadiran Allah itu cahaya yang disebut Nur Muhammad. Yang Ibu Dekan menangis tadi karena asal-usulnya dari Ibu Rabi'ah. Rabi'ah itu orang yang mengenal Nur Muhammad, orang yang ingin memadamkan ingin membakar surga dan ingin memadamkan neraka, kan gitu. Ya Bu Dekan ya. Jadi Rabi'ah itu suatu malam bawa ember sambil teriak-teriak, akan aku padamkan api neraka supaya orang tidak berbuat baik hanya karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah kan. Suatu hari dia bawa api, lu kemana Rabi'ah? Saya mau bakar surga supaya orang itu berbuat baik tidak karena ingin masuk surga gitu. Rabi'ah nengin lah di kayak wong kendir kan gitu. Kalau di Indonesia ya toh. Wong Indonesia ini Nabi Muhammad kowe ditangkep polsek atau ya gitu. Terus Indonesia itu memang paling paling istimewa. Oke. Dari situ kemudian Allah menciptakan 6 tahap satu benda. Dan ini mungkin 220 miliar tahun mengono benda. Kumparan, asap, menggumpal, ada yang masih tetap panas menjadi yang disebut matahari yang bermiliar-miliar juga jumlahnya, sampai ada yang memadat dingin menjadi bumi, menjadi planet, menjadi satelit, bulan dan seterusnya itu. Kemudian Allah menciptakan benda yang tumbuh, nabati. Kemudian Tuhan pada tahap ketiga Tuhan menciptakan benda yang tumbuh dan bisa bergerak dan berpindah-pindah, namanya binatang. Nah, karena dia butuh pergerakan, maka dibikinkan mesin yang namanya darah dan daging, urat saraf, otot dan seterusnya. Nah, itu evolusi ketiga. Kemudian tidak hanya bergerak ini makhluk Allah, dia juga bisa mikir. Ini tahap keempat. Nah, jadi kita itu binatang plus akal, kan itu, binatang plus akal. Nah, sekarang ini dunia sampai pada evolusi keempat, seluruh dunia, dan manusia masih belum mengenal yang 5 dan yang 6. Yang keempat ini adalah manusia menjadi the supreme subject. Dia yang utama dan dia pikir dia yang paling hebat, manusia ini. Maka dia bikin hak asasi manusia. Gue kan nyenengke gue. Kok ada hak asasi manusia? Setahu saya yang punya hak kan yang punya saham, Pak. Lagi menungso iki duwe saham apa, Ndul? Kowe iki, Ndul. Kowe iki nguyuh ora iso njadwal. Kowe rambutmu arep putih kowe ya mung isone kok cet. Kowe kira iso apa-apa? Menungso itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dan orang kedokteran tahu persis betapa lemahnya manusia, kan begitu. Dokter tahu persis betapa lemahnya kita semua. Kanker jenis kok ngendi to asline ya angel. Apa meneh virus kuwi. Makanya virus ki ya lawane mung wiritan, Mas. Lah saya sudah seharusnya mati kok. Kalau saya tidak pakai teori itu saya sudah mati tahun 2002 itu. Karena sudah turun 26 kilo, sini saya sudah tidak berfungsi, tiroid saya, hipertiroid semua ini sudah terbakar habis menurut Sarjito. Ning ora wani kondo aku. Setelah aku lemu loh, Cak, kok isih urip ngono ya? Ya itu baru ngomong Pak Edot setelah 4 bulan, 5 bulan gitu. Oke. Saya teruskan soal evolusi ini supaya saya bisa menjelaskan semua pertanyaan tadi, Mas Edot. Maka sekarang kita punya demokrasi. Itu karena kita di tahap evolusi keempat.
Saya senang demokrasi, tapi demokrasi sekarang kan demokrasi di mana manusia bagusi. Apa pernah ada pilkada melibatkan binatang? Apa pernah pilkada menyadari bahwa sungai punya hak loh. Tanah punya hak untuk mengikut memilih siapa yang menginjak dia. Dan kan harus dihormati semua tahap tadi. Lingkungan hidup punya hak. Sekarang kan lingkungan hidup diurus tapi tetap sebagai objeknya manusia. Dia tidak tahu bahwa bumi ini lebih tua dari kita. Ini dulur mbarep iki bumi iki. Dulur mbarep kita itu junior. Junior petita-petiti. Ngatur iki waktu pilkada, waktu pilpres, ndak tanya lagi sama alam, ndak tanya sama laut, ndak tanya sama lu piye carane tanya laut, lu mulane sinau kowe. Jembagusi menungso iki. Tapi Indonesia sudah maju setengah langkah, sudah punya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sudah ada Tuhan nih. Kalau di Amerika kan belum ada. Manusia Tuhannya. Kalau di sini Tuhan yang Maha Esa, meskipun itu salah jadi. Nah, Esa itu bukan satu. Esa itu satu, terusnya ada Dalawa, Tatlu, Apat, 5. Kalau Esa itu ada duanya. Satu ada duanya. Eka ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ya loh, Pak. Ada Panca. Jadi ketuhanan bukan yang Maha Esa aslinya, neng keliru rapopo. Indonesia keliru itu Tuhan memaafkan. Ora apa-apa iki cenra mudeng aswi menehan gitu kan. Mestinya ketuhanan yang Maha Tunggal. Kalau tunggal tidak ada duanya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika juga kelebihan kata itu mestinya bina. Itu bahasa Sangsekerta. Kalau ika itu tunggal, ika dan tunggal itu bahasa Jawa kuno. Jadi itu campuran di Sutasoma, Karambutan Tular. Jadi sebenarnya bina itu bangunan, sama dengan bahasa Arab binaun itu bangunan. Nah, kalau n-nya 2 berarti banyak bangunan. Jadi banyak, ada bangunan Madura, ada bangunan Jawa, ada bangunan ini. Bina, iko, tunggal. Ika itu bukan satu. Kasih tahu Pak Jokowi, jangan bilang mari kita jaga keikaan kita. Lu ika itu artinya bukan satu. Ika itu artinya iko, kui, kae. Kita belajar bahasa. Yang namanya bina ikal kae sing macem-macem kae tunggal itu loh sebenarnya aslinya bineka tunggal titik sebenarnya, tapi yo gandeng yo waton jupuke waton ya sama dengan Gajah Mada gede lho kuwi lak sak ketemune reca ning Trowulan. Njur diklaim kuwi Gajah Mada, jare sapa Gajah Mada kaya edot iki? Ya toh, jare sapa? Kita tuh memang tapi untungnya Allah itu melihat hatimu, tidak melihat kebenaranmu. Kebenaran itu orang manusia tidak bisa menemukan kebenaran, maka jangan mempertengkarkan kebenaran. Ijo ya benar, merah ya benar. Jangan yang merah mengharamkan hijau, yang hijau mengharamkan yang merah. Nanti kita bertengkar terus. Kebenaran letaknya tidak di perilaku, kebenaran letaknya di dalam diri kita. Keluarnya adalah kasih sayang, outputnya adalah akhlakul karimah. Kan begitu Bu? Yang tadi itu. Jadi outputnya itu akhlak, kebenarannya di dalam diri kita, dipawon. Nek ibarat warung itu dipawon gitu loh. Kowe arep gawe apa wae kan itu urusannya dipawon, merke apa itu dipawon, tapi begitu nyuguhin konsumen di warung
yang kita suguhkan adalah yang baik untuk konsumen, bukan yang benar menurut kita, kan gitu. Nah, saya kembalikan ke evolusi tadi. Kita sudah maju nih Indonesia. Boleh nggak saya sekalian sampaikan supaya ini kan Universitas Gadjah Mada. Ini Gadjah Mada sambat, aku kira atau disopo. Jenengku dinggo terus. Neng ora tau nyinaoni sapa aku. Umurku piro coba, aku mati umur piro coba. Ana sing ngerti? Gadjah Mada meninggal umur berapa coba? Kalau ada yang tahu. Lah iya ini sama dengan UNAR. UNAR sudah akan saya kasih teks mengenai Garuda, kan di sana ada Amerta, ada UNAR itu. Jadi teks-teks yang urusan sama Garuda. Garuda ki ya ora mudeng. Aku saiki takon, Garuda sing gambar kae itu laki apa perempuan? Ya ora ana sing mudeng iki Indonesia ki jan sembrono. Lah nek tidak jelas Pak gendernya kan perkembangannya kacau Pak. Kalau ada laki-laki merasa dia wanita perkembangannya kacau toh. Kalau ada laki-laki wanita merasa pria, perkembangannya kan mal praktek bingo. Nah saya tanya, Garuda ini karepe sing gambar kuwi Sultan Abdul Hamid Pontianak yang gambar awal. Itu karepe lanang apa wedok, jantan apa betina? Ora ono sing iso njawab nganti saiki. Iki siji. Engko tak dudui kowe. Nek wis ora iso jawab. Nomor loro. Untung Allah itu sayang sama bangsa Indonesia. Dia mengizinkan Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki itu tanggal 14 Agustus 1945, terus Indonesia merdeka 3 hari kemudian. Ya. Sehingga lambang Garuda itu sayapnya 17, ekornya 8. Saiki bayangke nek ngebome Amerika kuwi tanggal 30 Desember. Terus kene merdeka 1 Januari ya Garudane lak ming siji ngene iki. Karo buntute ngene iki. Terus piye Garudane? Jadi saya tuh seneng lihat Indonesia tuh, ya Allah, ya anakku sing tak sayang tenan, ya Allah. Kuwi aku mbayangke angger ndelok gambar ngene-ngene iki, aku mesti guyu. Walah, ya Allah, alhamdulillah merdekanya itu kok tanggal 17. Bayangin kalau 1 Januari kayak Garudane gini. Itu Garuda. Kapan-kapan saya ceritain asal-usul Garuda ini berdasarkan teks, berdasarkan literasi, berdasarkan main resource, saya nggak berdasarkan khayal saya. Saya mencari bahan-bahan dan saya dapat buku-buku kuno, buku-buku lama, dan jadi saya ini Garuda itu bukan burung, Bu. Garuda itu nama burung, bukan burung. Kalau burungnya tuh elang, Raja Wali, ulung, cipret, emprit, ya. Namanya si elang ini namanya Garuda, yang ngasih nama ibunya. Ibunya ini dalam posisi dia dijajah oleh kakaknya sendiri. Kakaknya ini kerjasama sama naga, 44 jumlahnya, sekarang tinggal 9. Ya, itu menjajah adiknya dengan manipulasi karena mereka dulu itu menebak, itu ada kuda yang lewat di Cakrawala, ya. Terus 2 bersaudara anaknya raja ini bedean kae, buntute warnane opo, ekornya warna apa, kakaknya mengatakan hitam, adiknya mengatakan ndak, putih. Ternyata begitu kudanya mendekat benar-benar putih, kakaknya panik. Padahal perjanjiannya siapa yang kalah akan jadi budak yang menang. Jadi berarti kakaknya akan jadi budak adiknya. Akhirnya si kakak ini memanipulasi, nyuruh naga 44 itu nyembur
ekornya kuda. Akhirnya tidak menjadi putih lagi, wis disembur. Ya, akhirnya adiknya kalah, terus dia berpuluh-puluh tahun menjadi budak dari kakaknya. Akhirnya dia berdoa kepada dewa, akhirnya dewa memberi kasih sayang ke dia. Oke, kue tak kei anak jenengke Garuda. Gitu. Jadi anaknya si adik ini namanya Garuda, burung ya, namanya Garuda. Tugasnya Garuda adalah membebaskan ibunya dari perbudakan Cina jenih naga-naga. Kleru cangkemku wijan. Gitu. Ini Idul Fitri kita. Idul Fitri kita adalah Pak Edot ya. Idul Fitri itu kan kita refresh, detox kan gitu, detox. Nah, levelnya berbeda, ada kefitrian profesional. Saya dokter, kamu insinyur, kan gitu. Itu kefitrian profesional, kayak seniman, kayak pejabat. Terus ada kefitrian budaya loh, saya orang Madura. Gitu loh. Saya orang Madura, saya orang Jawa, saya orang Bugis kan itu kefitrian budaya. Ada lagi kefitrian kemakhlukan, kefitrian khuluqiyah. Saya manusia, saya bukan binatang kan gitu. Nah, sekarang ada kefitrian yang lebih dalam, lebih tinggi lagi. Manusia itu makhluk jasad apa makhluk rohani? Nah, baru cari kefitriannya. Manusia itu penduduk bumi yang ingin masuk surga, ataukah penduduk surga yang dolan ke bumi sebentar? Which one? Atau kalau mau pakai ilmu pengetahuan, manusia itu makhluk jasad atau fisik yang menempuh perjalanan spiritual, ataukah manusia adalah makhluk spiritual yang outbound sebentar di bumi, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Yang mana? Kalau konsep ini tidak jelas, kurikulum kita juga bisa salah, ilmu kedokteran kita juga salah. Karena kalau Ibu Dekan tadi mengatakan menahan diri, itu kan soal ilmu dosis toh Bu. Ya toh Bu. Hidup itu tidak boleh overdosis, harus menahan. Nah, nahan dirinya seberapa? Itu sebabnya kita kuliah kedokteran supaya tahu persis, jangan under, jangan over. Pertama kalau sudah jelas bendanya, substansinya, baru ada menahan diri itu dosis. Sebelumnya ada dosis, ada dosis dalam arti substansi. Rasa nganggo pil sing iki wis kan gitu ya. Iki engko rada apa ya istilah kedokteran gitu ya. Itu kan kita tentukan ini apa ini, ada beberapa produk. Kita ini saja, jangan ini dulu. Nanti kalau kita lihat ini belum ada perubahan, baru kita coba yang ini kan begitu. Itu juga menahan diri. Hidup itu kan cuma dua itu, menahan atau menahan itu mengendalikan atau melampiaskan. Hidup itu cuma itu, melampiaskan apa mengendalikan, ngegas apa ngerem. Kan ngene, lah pangurip ki ngegas wae. Ngegas wae. Wis dadi bupati njaluk meneh. Digas meneh, bar kuwi bojone. Bar kuwi besane, bar kuwi mantune. Digas terus uripe. Ngenjungkel akhirnya kan begitu. Digas terus Bu. Jadi saya kira itu Mas Edot. Kalau ngomong menahan diri, ngomong apa tadi, saya kira mohon maaf agak panjang supaya kita punya metodologi dulu. Nanti ngomong apa-apa sudah ada frame-nya yang 6 evolusi tadi. Terakhir ini. Yang evolusi kelima itu apa? 4 kan manusia, maka hasilnya hak asasi manusia sama demokrasi. Kelima adalah
Kita tidak hidup begitu saja, kita ini dibikin, yang bikin namanya Tuhan. Maka dalam perusahaan hidup kita ada Tuhan. Nah, Tuhan ini posisinya apa? Karyawan apa direktur? Jadi pertimbangannya menjadi beda. Kalau sekarang ini manusia kan direktur, maka ada hak asasi manusia. Ya serapopo. Tapi Indonesia sudah sadar dengan Pancasila, oh ada Tuhan kok. Nah, ternyata Tuhan ini bosnya, kita karyawannya. Maka kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, yang menentukan Tuhan. Mosok ono satpam ngatur dhewe, aku tugas jam semene ya Pak, lho. Ora, job desk-nya yang mengatur bosnya dong. Jadi kita ini hidup bagaimana, yang ngatur kan yang Tuhannya. Masuk Tuhan malah kita atur, Tuhan awas nega ngabulke. Itu. Nah, ada Tuhan. Nah, tahap keempat ini yang HTI, tahap 6 ini yang HTI maksud itu. Jadi setelah benda, materi, ya, syai', ya, kemudian nabat, kemudian hayawan, kemudian insan, kemudian abdun atau abdullah. Yang keenam itu khalifatullah, itu yang disebut khilafah. Jangan setuju khilafah. Lalu tidak ada cara lain di dunia ini, opsinya cuma khilafah. Cuman khilafah yang saya pahami tidak seperti yang dipahami HTI. Semalam saya omongkan panjang lebar, khilafah itu bukan sistem, khilafah itu winih. Bahwa kamu itu utusan Tuhan, berlakunya harus persis seperti yang dimaui Tuhan. Wong kowe iki mung digawe kok. Nah, khalifah itu artinya Pak, orang yang berjalan di belakang. Jadi kalau ini yamin, iki yasir, iki amam, kalau ini khalf. Khalf itu buntuti. Jadi kita tuh buntuti kemauan Tuhan di belakang Tuhan dan Nabi Muhammad. Nah, khalifah adalah orang yang berjalan menjalankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semua orang tuh khalifah. Asal sampean mandi itu berarti sampean sudah khalifah. Jadi khalifah tidak harus negara. Khilafah itu winih tanduran di tanah tertentu tumbuh jadi kerajaan, di tanah lain tumbuh jadi republik, di tanah lain tumbuh jadi NKRI. Itu juga khilafah. Jadi NKRI ya khilafah. Pancasila itu juga khilafah. Pancasila tidak mungkin ada kalau tidak ambil dari nilai Islam. Dia pinjam 6 kata dari Islam. Pancasila itu adil, adab, wakil, musyawarah, rakyat, hikmat. Itu baru kata. Kalau substansinya semuanya ambil dari Islam. Jadi kalau Islam ditentangkan dengan Pancasila itu berarti bukan soal substansi tapi soal proyek. Dari 44 naga tadi itu. Gitu. Nah, jadi saya ingin teman-teman juga jangan mempertengkarkan khilafah, karena khilafah itu bukan barang jadi, dia itu pelok, ya, winih, benih. Nanti tumbuhnya kalau dia jadi kedelai, silakan bikin tempe atau mendoan. Kalau tumbuhnya nanti jagung, silakan bikin popcorn, kan begitu. Jadi khilafah atau bukan terus kalau Amerika sudah khilafah pada bidang tertentu. Hukum yang benar itu sudah memenuhi khilafah atau bu? Hukum yang benar, pelajarannya benar, ilmu yang benar. Orang mandi itu sudah khilafah. Orang gelem nguyuh, gelem ngising itu khilafah. Karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu sholat 5 waktu kan baru 14 abad. Sebelumnya 22 miliar tahun tidak ada syariat Allah seperti itu. Dari syariat Allah itu lebih luas daripada syariat Islam. Kalau syariat Islam itu ibadah mahdhah sejak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak pernah sembahyang. Tidak pernah.
pernah Nabi Musa sembahyang tahajud itu enggak pernah. Enggak pernah. Nabi Yusuf itu enggak pernah jemuan. Jadi kalau ketemu di surga lah jenengan Nabi yang ora tau jemuan. Ngono. Kan gitu. Jadi kita tuh jangan bodoh-bodoh amat bahwa yang disebut syariat Islam itu ya hukum alam itu syariat Islam. Gravitasi, angin mengalir ke tempat yang lebih kosong, air mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Bahwa kalau api membakar akan yang dibakar akan terbakar, bahwa kita kemudian mengukur air mendidih itu 100 derajat Celcius atau sekian Fahrenheit ya dan seterusnya. Itu hukum Allah. Tidak ada gedung yang tidak taat kepada hukum Allah. Kalau gedung ini tidak taat hukum Allah yaitu gravitasi dan lain sebagainya, ambruk gedungnya. Jadi gedung ini khilafah. Nah, HTI harus tahu itu. Ojo njur khilafah ki ganteni RKI kok bubrah terus. Nah, mereka semalam enggak cak saya enggak gitu. Ah ya wis nek ngono. Gitu. Itu ya Bapak sekalian. Mudah-mudahan di kedokteran ini kan di sini kan juga masuk angin Indonesia toh. Pertentangan di Indonesia dan di Jakarta kan ya masuk ke sini. Di sini ada yang pro Ahok, ada yang pro Anies. Ngaku wae jen kabeh ya ora duwe resistensi lah hubungane Ahok karo Anies ki. Wong aku Anies teko 2 hari sebelum pemilihan dan setelah menang dia datang lagi dan dia bilang, "Nis kowe nek rene meneh syaratnya siji, aku mau nrimo kowe nek rene meneh." Apa cak karo Ahok? Nah. Kowe rene meneh karo Ahok itu yang mesra, yang bahagia. Dan sekarang forum saya di Jakarta diminta untuk merukunkan mereka, kan yang minta mereka sendiri. Jadi timnya Ahok dan timnya Anies itu datang ke saya, "Cak, tolong kami dinikahkan kembali." Dinikah kami akan melakukan pernikahan kebangsaan. Kita akan melupakan pilkada dan sekarang kita kompak membangun Jakarta bersama-sama. Tapi dukune kudu Cak Nun. Itu insya Allah kita lakukan nanti bulan Juli. Itu bulan Juli. Itu jadi Bapak sekalian di kedokteran, ayo kita cari ilmu yang lebih komprehensif, metodologi yang lebih jernih, yang lebih luas, yang lebih kafah supaya kita tidak dipertengkarkan oleh kebodohan dan kekurangan ilmu kita satu sama lain. Gitu kira-kira. Termasuk Idul Fitri ini mudah-mudahan wis halal bihalal tenan, ridho biridho tenan, dan Anda diberkahi Allah karena Anda ini orang-orang yang luar biasa mulia di mata Allah karena Anda ini orang yang menolong orang sakit. Tidak ada yang lebih mulia dari itu Pak Edet. Allah mengatakan, "Wahai hambaku, aku sakit, engkau tidak menjengukku. Aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Aku haus, engkau tidak memberiku minuman." Kan begitu Allah mengatakan. Ya kan bingung sih diomongi, loh masa ono Allah kok loro kan itu. Loh masa ono Allah kok ngelak, ono Allah kok ngelih gitu. Jurnang kopi O gitu. Terus Allah mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui itu si fulan sahabatmu, saudaramu sama itu sedang sakit dan engkau tidak menjenguk dia. Aku ada pada hatinya, aku ada pada dia." Nah, Anda adalah orang-orang yang ini tadi sebelum kesini kan Pak Edet cek pasien dulu. Dan saya itu tidak kuat jadi dokter Bapak sekalian. Anda itu hebat. Nah, aku kuat. Mesti kudu nesu terus. Piye to pemerintah ngono mesti aku. Iki piye iki ya, banyak sekali masalah yang tidak memungkinkan pasien kita yang miskin-miskin terutama bisa sembuh karena ada halangan politis, halangan struktur, regulasi dan seterusnya. Nah, aku kuat jadi dokter. Jadi Anda itu orang yang sangat tinggi derajatnya. Sebabnya aku kuat. Nah, aku biyen tau njaluk mlebu kedokteran ning guyu dhewe pekok. Ya mesti ora iso aku mlebu, aku SMA ora lulus. Budekan mengatakan
beberapa tahun di Gontor berhijrah ke Jogja. Jare sapa? Bu aku iki diusir saka Gontor. Hijrah piye? Diusir Itu pun saya masuk Jogja itu ndak sah kalau saya sampai jadi pejabat, nanti diungkit-ungkit sama musuh saya. Sebab saya itu ndak legal sekolah saya. Saya itu sekolah di SMP di Selatan Permata, di Lubuk Permata itu. Dulu ada SMP Tampungan di situ. Ya, kalau pagi SMP 2 Muhammadiyah Putri, kalau sore SMP 8 Muhammadiyah Tampungan, ndak pakai seragam, katokan entuk, mlebu entuk, ora mlebu entuk. Saya sekolah di situ. Dan saya bayar bal voli coba. Jadi saya itu ndak punya rapot SMP, wong saya dari pesantren, tapi saya dapat rapot SMP dari Jombang karena saya nyumbang net sama apa jenenge bal voli iki lho, njur aku digawani rapot iso mlebu SMP. Nah, SMP di sini kan tidak legal saya. Makanya sudah saya bakar semua yang ijazah itu. Ijazah SMA tak bakar, SD tak bakar kabeh wis ra ijazah-ijazahan. Wis pokoke aku ngene iki, gelem ora gelem. Dan itu yang bikin Novia tertarik sama saya.